Halo semuanya, selamat sore. Saya ucapkan dari kota Jakarta. Sekarang ini saya sudah berada di depan stasiun Pasar Senen. Dan pada kali ini saya akan menuju kota Malang, naik kereta baru, kereta ekonomi New Generation di Kereta Api Jayabaya. Nah, gimana untuk perjalanan naik kereta api New Generation, Kereta Api Jayabaya? Tonton videonya sampai habis dan jangan di-skip. Untuk stasiun Pasar Senen juga ini sudah lengkap banget. Dari fasilitas, dari ujung sebelah sana sampai dengan ujung sebelah sana banyak gerai retail, restoran cepat saji, dan lain-lain. Jadi apabila teman-teman ingin belanja dulu atau membeli oleh-oleh dan lain-lain, bisa di stasiun Pasar Senen ini. Teman-teman bisa lihat ya, ini di sana itu ada tulisan launching kereta ekonomi New Generation Kereta Api Jayabaya, dan terdapat juga semacam karpet merah menuju arah jalur 1. Jadi mungkin nanti kereta api Jayabaya akan disiapkan di jalur 1 dan nanti akan ada soft launching gitu ya di stasiun Pasar Senen ini. Dalam perjalanan kali ini saya nggak sendirian, saya bareng sama Mas Ambul, Mas Risang. Apa kabar Mas Risang? Siapa? Baik, kabar baik Mas. Kita sekarang mau naik kereta New Generation ya? Yes. Kalau pesawat next gen, kalau ini new gen. Jadi untuk keberangkatan kereta dari kota Jakarta itu ada beberapa. Terbagi antara stasiun Jakarta Pasar Senen dan juga stasiun Gambir. Yang pertama, di stasiun Pasar Senen terdapat keberangkatan kereta api Matarmaja jam pagi, sekitar jam 10 gitulah. Itu dari arah Jakarta Pasar Senen ke arah Semarang, Solo, Kertosono, Kediri, Blitar, sampai dengan stasiun Malang. Lalu yang kedua ada kereta api Jayabaya dari arah Pasar Senen menuju ke arah Semarang, Surabaya Pasar Turi, Surabaya Gubeng, Sidoarjo, sampai dengan stasiun Malang. Yang ketiga terdapat kereta api Majapahit yang rutenya sama persis seperti kereta api Matarmaja, tapi untuk kereta api Majapahit itu menggunakan kereta K3 Kemenhub yang sama seperti pada kereta ekonomi Jayabaya sebelum diganti menjadi ekonomi New Generation. Nah, selanjutnya ada juga keberangkatan dari stasiun Gambir, yaitu kereta api Brawijaya yang rutenya dari Gambir menuju ke arah Semarang, Solo, Kertosono, Kediri, Blitar, sampai dengan stasiun Malang. Dan juga ada kereta api Gajayana dari stasiun Gambir tujuan ke Cirebon, Purwokerto, Yogyakarta, Kertosono, sampai dengan ke stasiun Malang. Jadi bisa dibilang untuk kereta-kereta yang kelasnya ekonomi dan campuran berangkat dari Pasar Senen, dan juga untuk kereta full kelas eksekutif ditambah kereta mewah adanya di stasiun Gambir. Untuk sekarang ini sudah mulai banyak tamu undangan sepertinya ya yang memenuhi acara soft launching seperti ini. Mungkin nanti itu akan ada pejabat-pejabat kereta api. Kita lihat nanti ada Bapak Direktur Utama atau enggak ya. Cuman tadi saya di sebelah sana lihat ada plat nomor dari mobil, itu platnya cantik banget, D1KAI. Ya bisa, jadi itu mobilnya Bapak Direktur Utama ya, tapi nggak tahu juga. Nah, jadi sekarang ini nggak sama Ambul doang, ada Mas Dimas, Mas Garda, dan juga ini orang PWT jauh-jauh ke sini nyasar. Member baru. Mas Ija. Kau nggak diajak, Aku bareng Pak Dimas loh. Emang sampean ngajak ta? Masa yo? Loh, enggak, aku turun Cirebon sama Pak Dimas loh. Oh, yes. Wah, kita melihat satu sosok lagi. Itu siapa? Ya ampun, kenapa aku ketika bertemu dengan kau, kepalaku tuh mesti ke atas dulu gitu loh. Aku harus jinjit. Gimana Mas Dito? Halo, apa kabar? Di Eko berapa? 1. Wah, aku di 2. Kita di 2. Maaf ya, belinya duluan kakak. Aduh. Iya, sungkem Master.
Nah, jadi untuk kereta api Jayabaya ini sudah tersedia ya, teman-teman. Permisi. Jayabaya ya. Ya, Terima kasih ya, Pak. makasih. Sama. Nah, ini dia kereta api Jayabaya New Generation. Kita dapatnya di kereta ekonomi 2. Oke, kita masuk ke dalam rangkaian kereta. Wadaw. Ya, saya di 17C. Di sini berarti. Nah, ini dia untuk lokomotif kereta api Jayabaya akan segera dipasangkan dengan rangkaian ya. Oke, lokomotifnya sudah terpasang dan masangnya smooth juga ya, teman-teman. Nah, untuk lokomotif dinas kereta api Jayabaya pada kali ini itu adalah CC 206-1506, yang dimana C menandakan bahwa lokomotif ini bergandar 3 ya, teman-teman. CC berarti 3 ganda roda di depan dan juga 3 ganda roda di belakang. 206 merupakan tipe lokomotifnya yang dimana memiliki 2 kabin yang bisa dioperasikan di salah satu kabin oleh masinis ya, kabin depan dan juga kabin belakang. Lalu untuk 15 sendiri adalah tahun pertama dinas di tahun 2015, yang dimana ini merupakan lokomotif CC 206 batch kedua. Kalau batch pertama kan 13 ya, dan juga untuk 06 adalah nomor absen ke-6. Bisa dibilang untuk lokomotif ini merupakan lokomotif CC 206 di urutan ke-106 ya. Lalu untuk depo induk SDT merupakan depo kepemilikan atau kepengurusan dari sarana lokomotif ini, Depo Induk Sidotopo. Oke teman-teman, jadi sekarang ini saya sudah berada di peron jalur 1 stasiun Jakarta Pasar Senen. Sudah melakukan proses check-in dan juga boarding. Untuk persyaratan naik kereta sekarang itu sudah tidak ada, sama seperti era sebelum pandemi, yang dimana kita hanya memerlukan tiket saja, tidak perlu lagi menggunakan sertifikat vaksin ataupun menggunakan masker. Dan yang sudah ada di jalur 1 ini adalah rangkaian kereta api Jayabaya yang akan saya naiki pada perjalanan kali ini dengan waktu keberangkatan dari stasiun Jakarta Pasar Senen pukul 17.25 waktu Indonesia Barat, menempuh perjalanan selama 12 jam 55 menit dan diperkirakan akan tiba di Kota Malang, Stasiun Malang pada pukul 6.20 waktu Indonesia Barat. Nah, untuk kereta api Jayabaya sendiri terdiri dari 2 kelas layanan. Yang pertama ada kereta kelas ekonomi, dan sekarang ini sudah menggunakan kereta ekonomi New Generation, yang dimana itu merupakan kereta ekonomi terbaru di tahun 2023.
Dan ini adalah hari perdana atau hari launching pertama kalinya kereta ekonomi New Generation diperkenalkan pada kereta api Jayabaya yang saya naiki kali ini. Nah, untuk harga tiket kereta api Jayabaya di kelas ekonomi New Generation ini ada pada kisaran Rp320.000 sampai dengan harga Rp400.000 sejauh rute dari Jakarta menuju ke Malang. Sekarang ini saya duduk di kereta ekonomi 2 pada kereta api Jayabaya, kereta ekonomi New Generation. Lalu, untuk serinya sendiri di sini adalah K3-01448 JAKK. Untuk K3 sendiri adalah kode sarana untuk kereta ekonomi, 0 tidak berpenggerak atau harus ditarik lokomotif, 14 adalah tahun pertama dinas di 2014, dan 48 adalah urutan absen ke-48. JAKK sendiri adalah singkatan dari Depo Jakarta Kota sebagai kepemilikan dari sarana rangkaian ini ya. Lalu di sana juga ada tulisan ACTS 380-220V yang dimana tegangan statis dari pembangkit menuju rangkaian kurang lebih sekian. BK sendiri adalah berat kosong 35.000 kg atau 35 ton. MD adalah mulai dinas di tanggal 22 bulan 11 2014. P24 MRI adalah perawatan tiap 2 tahunan di Balai Asa Manggarai, dan P48 YAD adalah perawatan tiap 4 tahunan yang akan datang. Nah, untuk kereta ekonomi New Generation ini semula adalah K3 Kemenhub, teman-teman, yang sudah saya kenalkan bahwa kursinya itu dulu berhadapan-hadapan dengan kapasitas tempat duduknya 80 kursi. Kalau sekarang sudah dirubah, jadi untuk kursinya ini menghadap semua ke arah laju kereta dan juga untuk kapasitasnya 72 kursi. Lalu di atas sebelah sini juga terdapat sebuah kode trainmark di mana M menandakan bahwa sarana rangkaian ini hanya bisa dipacu di kecepatan 100 km per jam saja. 37 adalah berat maksimal 37 ton, dan 5 adalah tipe roda atau bugi K5. Ya, jadi ini itu sedang ada peresmian. Mungkin ini akan potong pita gitu ya, teman-teman. Kalau bukan karena mentari, nggak bakalan nyembang bersemi. 2, 1. Ini lagi ini ya, dibagi-bagi souvenir. Tapi nampaknya kita dilewat. Oh, ini kayaknya menteri banget. Ya, makin ada next. Iya, Garda udah dapat. Enggak. Sama. Terima kasih. Dapat juga ternyata. Dikirain dilewat. Terima kasih banyak, Pak. Iya, ini teman-teman bisa lihat banget ya. Rame pol. Tuh, ada banyak media juga. Ini kapasitas 72 udah kayak 106 lebih ya? Udah kayak KRL ya? Karena lagi heboh sih, hype-nya lagi dapat banget soalnya ya. Wow, amazing. Jadi inilah dia untuk peta rute perjalanan kereta api Jayabaya. Diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen, berhenti di stasiun Bekasi, Karawang, Cikampek, Haurgelis, Jatibarang, Cirebon, Tegal, Pemalang, Pekalongan, Weleri, Semarang, Poncol, Ngrombo, Randu Blatung, Cepu, Bojonegoro, Babat, Lamongan, Surabaya Pasar Turi, Surabaya Gubeng, Sidoarjo, Bangil, Lawang, dan mengakhiri perjalanan di stasiun Malang. Iya, Ko Ijal. Aduh, itu goreng ini kuliner Purwokerto nanti ada di Jayabaya cuma karena Jayabaya. Waduh. nggak lewat Purwokerto. Nah, Keretanya nggak lewat. ini langsung GoFood. Tapi kok bawanya itu ya? Nah, ini. Getuk goreng loh. Kita bawa Nopia lanting-lanting. Loh. Itu dari Anda, khas Kita Anda. mau bawa mendoan sebenarnya. Nah, Jadi sekarang ini kereta api Jayabaya sudah diberangkatkan dari stasiun Jakarta Pasar Senen tepat pada waktunya pukul 17:25 waktu Indonesia Barat. Semoga perjalanan kali ini lancar dan nanti tiba di kota tujuan di stasiun Malang dalam keadaan selamat dan juga tepat waktu. Ya, sehat-sehat pastinya ya. Sekarang saya duduknya bareng sama Mas Risang Anggara, terus ada Mas Garda dengan Mas Dimas yang barengan, ada juga Mas Ijal ya. Jadi kita sekarang ini nggak cuma berdua,
ternyata teman-teman di kereta Jayabaya, terutama di Ekonomi 2, ini nampaknya saya melihat ada influencer KAI 121, jadi kita ngevlognya nggak sendirian nih, kita nggak canggung ya. Banyak aktivitas vlogging di kereta ekonomi. Iya betul. Jadi penumpangnya itu pada hype gitulah istilahnya, karena memang ini kan kereta new generation pertama keberangkatan dari kota Jakarta. Sedangkan untuk kereta api Jayabaya dari arah Malang itu berangkat udah tadi siang sekitar jam 12. Adapun pilihan kita naik kereta Jayabaya reviewnya dari arah Jakarta gitu ya. Karena memang untuk jam keberangkatan kereta api Jayabaya dari kota Jakarta ini enak banget. Nyampe ke Malang juga enak. Tapi kalau arah sebaliknya naik kereta api Jayabaya dari Malang, kita tuh bisa lihat pemandangan, tapi sampai Jakarta Pasar Senennya itu jam Dini hari. aduh, iya bener. Dan jam-jam segitu tuh untuk yang bukan orang Jakarta mungkin kurang enak ya, karena memang nyampe Jakartanya sekitar 1:30 pagi. Saya kalau misalkan dihadapkan di jadwal seperti itu suka bingung 1:30 mau kemana. Jam segitu ya, cuman bisa Iya. di stasiun gitu. Bener-bener. Ya, kita nikmati perjalanan naik kereta ekonomi New Generation kali ini. Oke, teman-teman, jadi ini dia ya untuk kereta api Jayabaya di kelas ekonomi K3 New Generation, yang dimana ini dulunya merupakan kereta K3 Kemenhub yang diperbarui di Balayasa Manggarai, sehingga untuk interiornya terlihat lebih fresh dan juga untuk kursinya dirubah, tidak menjadi kursi berhadapan lagi, sehingga untuk dari segi privasi ini lebih bagus ya. Mirip-mirip seperti kereta kelas premium, namun untuk kereta New Generation ini menurut saya pribadi lebih bagus lagi, karena memang dalam kereta ini kursinya itu menghadap arah laju semua. Kalau kereta premium kan ada setengah yang maju, setengahnya lagi mundur seperti itu. Lalu untuk jarak antar kursi juga di sini sudah lebih nyaman. Di sini ada jeda sekitar 1 jengkal dan menurut saya so far aman, enak seperti itu. Cuman ada kekurangan. Di sini tuh kan ada besi ya, teman-teman. Jadi kita apabila mau lurusin kaki agak nanggung gitu loh. Tapi ini bukan masalah yang serius seperti itu. Sekarang jam 17:48 kereta api Jayabaya sudah tiba di stasiun Bekasi. Di sini berhenti normal untuk naik turun penumpang ya. Oke, di sini juga lumayan banyak tadi penumpang yang turun, terutama rail fans teman-teman. Dan juga ada banyak penumpang yang naik di kereta ekonomi kereta api Jayabaya. Waktu menunjukkan pukul 18:21, perjalanan kereta api Jayabaya kini telah tiba di stasiun Karawang. Dan Karawang ini lebih dekat dengan pusat industri, sehingga memang memiliki segmen pasar yang cukup baik ya teman-teman. Di sini juga banyak yang naik nih. Udah persiapan berangkat lagi ya. Berhentinya cuma 2 menit doang. Ini ketika manusia tinggi. Review kereta coba. Nah, sebagai gambaran teman-teman, kalau saya ini tinggi sekitar 178 cm dan masih memiliki legroom yang cukup luas ya, 1 jengkal. Tapi apabila teman-teman tingginya itu berapa toh? 2 meter 10. Tingginya itu 2 meter 10 cm atau 210 cm lah. Legroomnya kayak gini nih. Ini kan di reclining, coba lu pindah sini. Nah, jadi apabila teman-teman punya tinggi 210 cm, ya kurang lebih ketika naik kereta ekonomi New Generation kayak gini lah. Gimana toh? Selama tidak di recline, oke banget, jauh daripada premium. Dan karena ini ada 2 ya, kelas ekonomi sama eksekutif, saya lebih milih ekonomi sih, lebih murah. Saya dapat di 320.000. Saya dapatnya 380 cu. Lumayan jauh ya bedanya. Makanya beli awal-awal.
Kan saya beli awal-awal juga dapat harga segitu, terus batal keretanya, mundur 1 hari. Sekarang waktu menunjukkan pukul 18.40, kereta api Jayabaya yang saya naiki sudah tiba di stasiun Cikampek. Nah, nggak banyak ya kereta api jarak jauh yang berhenti di stasiun Cikampek ini, hanya sedikit, terutama untuk kereta-kereta ke arah Surabaya. Setahu saya itu hanya ada kereta api Jayabaya, Airlangga. Pokoknya nggak terlalu banyak lah untuk kereta yang berhenti di stasiun Cikampek. Padahal menurut saya pribadi, untuk segmen pasar di Cikampek ini lumayan loh, karena memang tidak begitu jauh dengan lokasi industri juga. Ya, semoga harapan saya ke depannya ada kereta-kereta lain yang berhenti di stasiun Cikampek ini. Dan juga teman-teman, untuk stasiun Cikampek terdapat 2 perpecahan jalur ya, yang nanti akan diambil oleh kereta api Jayabaya, percabangan menuju ke jalur utara ke arah Cirebon. Sedangkan ada percabangan lainnya ke arah kanan menuju ke jalur selatan, arah ke Bandung sampai dengan Kroya. Ya, jadi sekarang ini saya mau ke kereta restorasi. Restorasinya. Ini restorasi yang waktu itu dipakai kereta api Pandalungan. Dan rame banget ya. Oh, jam makan-makan malam nih. Ya, halo. Waduh. Rame banget nih. Anda kok awas kepalanya kena, Pak. Tidak ramah orang tinggi. Astaga. Dengan pedenya dia bilang kayak gitu ya. Jadi sekarang ini saya sudah berada di kereta restorasi. Ini merupakan kereta restorasi termewah milik PT KAI. Dan waktu itu saya pernah review kereta restorasi ini ketika disandingkan dengan kereta api Pandalungan. Bahkan waktu itu saya naik kereta api Pandalungan bareng Mas Risang juga ya. Dan untuk vibes di kereta restorasi ini itu, menurut saya pribadi ya, lebih mirip jika dibilang kafe di kereta sih. Karena memang desain interiornya coklat-coklat seperti ini, dari ornamen-ornamennya terkesan mewah, elegan gitu ya. Padahal ini cuma di kereta. Vibes-nya itu seperti kafe yang ada di darat dan mirip-mirip seperti kafe bergengsi. Kalau saya taksir ya, di Jakarta apabila ada kafe dengan desain seperti itu, ini sudah harga ratusan ribu sih makanan per itemnya. Bahkan bisa sampai jutaan gitu. Oke, makasih ya. Dan sekarang juga saya sudah pesan 1 menu makanan. Ini nasi ayam CFC. Harganya Rp38.000 dan bentukannya seperti ini. Ada 1 porsi nasi, ada 2 potong ayam. Oke, mantap. Kita makan dulu. Ditambah lagi juga saya beli teh buah. Harganya Rp10.000. Sekarang ini waktu menunjukkan pukul 19.54, kereta api Jayabaya sudah tiba di stasiun Jatibarang. Ini sudah memasuki Kabupaten Indramayu ya, dan dari jarak kota Indramayu menuju stasiun Jatibarang sekitaran 12 kilo setahu saya. Karena memang saya juga dulu ketika kuliah sempat lama di daerah sini teman-teman. Dan di Jatibarang tadi ada lumayan juga orang yang naik dan turun. Sekarang ini waktu menunjukkan pukul 20:27, perjalanan kereta api Jayabaya yang saya naiki kini telah tiba di stasiun Cirebon. Dan ini sudah memasuki kawasan Daop 3 di pusatnya ya teman-teman. Nah, untuk perjalanan kereta api Jayabaya, di dalam itu AC-nya dingin banget asli. Bahkan untuk suhu sendiri menunjukkan sekitaran 19 derajat Celcius. Ini keluar di stasiun Cirebon udah mulai agak anget. Jadi kita keluar itu tujuannya selain untuk rekam-rekam, untuk menghangatkan tubuh juga ya. Nah, untuk stasiun Cirebon sendiri, ini itu adalah stasiun Kejaksan yang memang dihususkan untuk pemberhentian kereta-kereta yang kelasnya lebih tinggi. Apabila stasiun yang ada di depan, stasiun Cirebon Perujakan, itu untuk pemberhentian kereta-kereta yang umumnya kelas campuran ekonomi. Nah, setelah diberangkatkan dari stasiun Cirebon ini, kita akan melintas di Cirebon Perujakan, dan setelah Cirebon Perujakan terdapat 2 perpecahan jalur. Ada percabangan menuju ke kanan, menuju lintas tengah Purwokerto di Daop 5, dan kita, kereta api Jayabaya, akan mengambil percabangan yang lurus ke arah kiri menuju Daop 4 Semarang. Nah ini nih, Mas Rijal. Hai. Dan Mas Dimas turun di Cirebon. Tidak, finish. Aku di sini. Finish ya? Finish. Nanti aja full tripnya.
Nggak puas dong naik keretanya? Bukan nggak puas sih, ya, alhamdulillah lah 3 jam doang puas lah. Walaupun cuma 3 jam ya. Pengennya sih lama-lama. Sampean belinya nggak Tarsus ya? Enggak sih. Berapa? Dapat 230. Wow, 230. Rada mengerikan juga ya harga Cari eksekutif. aman, memang cari aman. Ya lebih-lebihnya eksekutif sih harganya, tapi ya alhamdulillah lah udah bisa naik. Sekarang ini waktu menunjukkan pukul 21:28 perjalanan kereta api Jayabaya yang saya naiki telah tiba di stasiun Tegal. Ini sudah memasuki Daop 4 Semarang ya teman-teman. Nah, di stasiun Tegal ini kereta api Jayabaya awal sekitar 2 menit. Nanti akan diberangkatkan kembali di jalur 3 pada pukul 21:35. Dan juga di sini kita bertemu sesama kereta api Jayabaya dari arah berlawanan, yaitu dari arah Malang tujuan ke Pasar Senen yang sudah ada di jalur 1. Itu bablas ke sana ya teman-teman, karena memang untuk stasiun Tegal sekarang peronnya itu panjang banget, sudah tinggi juga. Nah, biasanya waktu saya lihat perjalanan kereta Argo Sindoro, waktu itu buntutnya ada di sini nih. Sekarang sudah bablas lagi ke sana. Gila ya. Mas Garda, gimana ini tempat kelahiranmu toh? Home sweet home. Manis rumah. Oke teman-teman, jadi ini dia untuk interior dari kereta ekonomi New Generation pada kereta api Jayabaya. Ini itu desainnya terlihat simple, elegan, dan juga terlihat bagus ya. Untuk aksen lampu-lampu di atas, ada juga aksen seperti kayu di samping-samping sini. Dan untuk fasilitas sendiri, di atas sebelah sini terdapat sebuah rak bagasi untuk nyimpen barang-barang penumpang. Lalu ada juga gantungan untuk menggantung pakaian. Terdapat sebuah tirai yang bisa kita tarik, tirainya seperti ini, dan juga bisa ditutup dengan cara menarik ke bawah sedikit lalu dilepaskan ya. Nah, untuk jarak antar kursi di kereta New Generation kurang lebih seperti ini, lumayan lega. Saya juga bebas lonjoran dengan Mas Ampul, cuman ada satu minus, ini posisi tengah ya, ada besi seperti itu. Lalu ada juga kompartemen kecil untuk nyimpan barang-barang kecil dan lain-lain. Terdapat sebuah meja kecil untuk menyimpan botol minuman, cup, dan lain-lain. Ada juga 2 buah stop kontak untuk ngecas HP, tablet, ataupun laptop. Nah, di bawah juga terdapat sebuah gantungan untuk menggantung plastik. Ditambah lagi nih, di samping kursi, di sebelah sini, terdapat sebuah tombol reclining yang apabila kita tekan, ini kursi akan mundur ke mode rebahan. Lihat sendiri ya, ini untuk kursi Mas Risang itu sudah di reclining sedikit. Ini untuk posisi yang nggak di reclining, dan saya di reclining full. Jadi nyendernya itu lumayan berasa nyaman banget sih. Mantep lah untuk kereta ekonomi New Generation ini. Sebenarnya nggak mirip seperti kereta ekonomi ya. Ini itu menurut saya lebih pantas dibilang kereta premium plus ataupun juga kereta bisnis gitu teman-teman. Bisnis New Generation. Nah, untuk toilet di kereta api Jayabaya Ekonomi New Generation ini masih ada di 2 sisi ruangan ya. Ada sisi depan dan juga sisi belakang. Kita lihat dulu toiletnya. Nah, jadi ini dia untuk toilet di kereta ekonomi New Generation pada kereta api Jayabaya. Untuk toiletnya ini sudah menggunakan aksen-aksen marmer, tapi ini itu plastik biasa ya teman-teman, cuman hiasan doang. Cuma untuk dari segi tampilan ini memang sudah terlihat bagus sekali ya. Untuk fasilitasnya sendiri, di depan sini terdapat sebuah cermin yang ukurannya standar, ada juga wastafel, airnya mengalir dengan normal, lalu ada tempat tisu, ada hand dryer, pewangi ruangan, ada gantungan untuk pakaian, dan untuk klosetnya adalah kloset duduk. Di sini juga terdapat sebuah jet shower dan ada tombol flush untuk membilas. Di sini ada sebuah pegangan, dan yang saya suka di sini itu terdapat sebuah kompartemen ya teman-teman, untuk nyimpen barang, bisa tas kecil dan lain-lain. Di sini juga terdapat sebuah sabun ya.
Sekarang waktu menunjukkan pukul 22 lebih 25 menit. Perjalanan kereta api Jayabaya yang saya naiki kini telah tiba di stasiun Pekalongan. Nah, untuk stasiun Pekalongan ini melayani banyak keberangkatan kereta mau ke arah Jakarta ataupun ke arah Surabaya. Hampir semua kereta penumpang itu kayaknya berhenti di Pekalongan, teman-teman. Bahkan untuk kereta nomor 1 di jalur utara, kereta Argo Bromo Anggrek, itu berhenti di stasiun Pekalongan juga ya. Sehingga untuk alternatif perjalanan kereta ke arah manapun dari Pekalongan ini banyak sekali. Teman-teman bisa pilih juga mau naik kereta ekonomi, eksekutif, bahkan kereta luxury pun ada perjalanannya dari stasiun Pekalongan ini. Nah, setelah Pekalongan kita itu akan melaju ke arah Semarang, dan juga kalau misalkan kita di perjalanan siang hari ya teman-teman, setelah diberangkatkan dari Pekalongan itu nggak lama akan ada pemandangan pantai utara Jawa di sebelah kiri. Namun karena memang perjalanan kereta api Jayabaya ini didominasi oleh perjalanan malam hari, jadi kita tidak bisa menikmati pantai ya. Ketika kalian naik kereta jarak jauh sudah melewati jam 10 malam, itu biasanya akan diset ke mode malam. Termasuk juga untuk kereta ekonomi New Generation pada kereta api Jayabaya, kereta ekonomi terbaru, ini sudah ada mode malamnya ya. Nah, apabila tadi setelah diberangkatkan itu kan ada lampu berwarna putih yang bulat-bulat dan juga ada lampu berwarna kuning di samping-samping tengah. Itu tuh sekarang lampu utamanya sudah dimatikan dan menyala lampu di sampingnya saja, sehingga untuk keadaan kondisi di dalam kabin sudah mulai cukup redup, tidak terlalu silau seperti tadi. Tapi ya memang untuk keadaan mode malam di kereta New Generation ini masuknya masih cukup terang sih kalau menurut saya pribadi ya, cuman memang tidak terlalu silau aja, lebih enak di mata gitu. Apabila teman-teman mau tidur juga ya menurut saya nggak terlalu silau lah. Sekarang waktu menunjukkan pukul 23 lebih 43 menit. Perjalanan kereta api Jayabaya telah tiba di kota Semarang, stasiun Semarang Poncol. Dan untuk di kota Semarang ini terdapat 2 stasiun besar ya, sebagai pemberhentian kereta api jarak jauh. Yang pertama ada stasiun Semarang Poncol, biasanya untuk kereta-kereta kelas ekonomi campuran. Tapi ini kereta api Jayabaya kelasnya cukup tinggi, berhentinya di Poncol. Mungkin untuk mengakomodir supaya banyak penumpang bisa naik kereta ke arah Surabaya ataupun Jakarta ya teman-teman. Lalu yang kedua, terdapat stasiun Semarang Tawang yang ada di depan, itu untuk pemberhentian kereta-kereta yang kelasnya lebih tinggi seperti Argo dan lain-lain. Tapi ada juga kereta ekonomi seperti kereta api Matarmaja berhenti di sana. Nah, di stasiun Semarang Poncol juga ini terparkir satu rangkaian kereta, yaitu adalah rangkaian kereta api Kaligung dari stasiun Semarang Poncol, tujuan stasiun Tegal Brebes sampai dengan stasiun Cirebon Prujakan. Sekarang waktu menunjukkan pukul 3 lebih 54, perjalanan kereta api Jayabaya sudah tiba di stasiun Surabaya Pasar Turi. Nah, ini yang turun di stasiun Surabaya Pasar Turi cukup banyak teman-teman, dan juga yang naik lumayan banyak menuju ke arah Malang ya. Karena memang untuk perjalanan kereta api Jayabaya dari arah Surabaya Pasar Turi sampai dengan stasiun Malang ini terdapat tarif khusus ya yang dijual jauh-jauh hari. Nah, untuk tarif kereta kelas ekonomi ini kalau nggak salah Rp40.000, dan harga kereta kelas eksekutifnya itu ada di kisaran harga Rp50.000. Untuk perjalanan kereta api Jayabaya ini sudah ada tarif seperti itu, jadi banyak banget untuk para orang-orang yang memang sering banget bepergian dari arah Surabaya menuju ke Malang yang memanfaatkan tarif tersebut dibanding harus naik kereta
lokal penataran supaya nggak berdesak-desakan mungkin seperti itu. Nah, kereta api Jayabaya juga akan diberangkatkan dari Surabaya Pasar Turi pada pukul 04.04. Kita akan bergerak menuju ke arah sana ya, tepatnya ke bawah Mall Pasar Grosir Surabaya, lalu kita akan mengambil jalur ke arah Mesigit, Surabaya Kota, dan juga setelah dari stasiun Surabaya Kota kita akan berbelok menuju ke stasiun Surabaya Gubeng, sehingga untuk perjalanan kereta api Jayabaya akan berhenti di 2 stasiun besar, yaitu stasiun Surabaya Pasar Turi dan juga stasiun Surabaya Gubeng, teman-teman. Pada pukul 4.18 perjalanan kereta api Jayabaya sekarang sudah tiba kembali di stasiun Surabaya Gubeng. Dan teman-teman bisa lihat sendiri, untuk penumpang yang naik turun di stasiun Surabaya Gubeng ini cukup banyak. Karena memang untuk kereta api Jayabaya dapat mengcover para orang-orang yang tidak kebagian tiket kereta api penataran pagi menuju arah ke Malang. Sehingga memang okupansi kereta api Jayabaya dari arah Jakarta menuju Semarang itu bagus, lalu dari Semarang ke arah Surabaya lumayan, ditambah lagi dari arah Surabaya menuju ke Malang juga rame. Jadi untuk rute perjalanan dari kereta api Jayabaya, menurut saya pribadi ini cocok banget teman-teman. Nah, yang baru saja tiba di jalur 6 ini adalah kereta api Turangga dari stasiun Bandung tujuan stasiun Surabaya Gubeng, dan nanti itu pagi jam 8 akan kembali menjadi kereta api Argo Wilis menuju ke arah Bandung lagi. Sehingga untuk perjalanan kereta api Turangga dan juga Argo Wilis ini memiliki sistem rolling rangkaian yang tektok ya. Perjalanan kereta api Jayabaya sudah tiba di Daob 8 Surabaya, dan setelah diberangkatkan dari stasiun Surabaya Gubeng ini, kita akan mengambil jalur percabangan arah ke kiri menuju Sidoarjo sampai dengan ke Bangil. Ada juga percabangan lainnya ke arah lurus, itu merupakan jalur percabangan menuju jalur selatan menuju ke arah Yogyakarta sampai dengan ke Bandung. Ya, sekarang waktu menunjukkan pukul 5.10, perjalanan kereta api Jayabaya sudah tiba di stasiun Bangil, dan Bangil ini memasuki Kabupaten Pasuruan ya teman-teman. Nah, setelah diberangkatkan dari stasiun Bangil ini, kereta api Jayabaya akan mengambil jalur percabangan ke arah Malang. Sedangkan ada percabangan lainnya di Bangil ini menuju ke kiri, arah ke Jember sampai dengan ke Banyuwangi.
Nah, karena memang kursi di kereta ekonomi New Generation ini bisa diputar sesuai dengan arah laju kereta dan juga bisa dibuat berhadapan-hadapan. Tapi apabila kita berhadapan-hadapan dengan keluarga gitu ya atau kerabat, ini tuh jadi ngadu dengkul banget teman-teman, bahkan lebih parah dari kereta ekonomi yang biasa. Karena memang untuk si kereta ekonomi New Generation ini kursinya tidak didesain untuk dibuat berhadapan-hadapan. Padahal kalau misalkan dia di posisi yang searah laju semua, ini legroomnya lumayan lega tuh. Ya, sekarang waktu menunjukkan pukul 5:53, kereta api Jayabaya sudah tiba di pemberhentian terakhir, yaitu Stasiun Lawang. Dan untuk kontur tanah dari arah Bangil menuju Lawang ini nanjak teman-teman. Tadi juga berasa banget ya, untuk suara throttle dari lokomotif itu berderu dan juga banyak mengeluarkan semboyan 35. Nah, dari Lawang ke arah Malang ini kontur tanahnya naik juga. Jadi memang untuk jalur dari arah Bangil menuju ke Lawang sampai dengan Malang bisa disebut juga sebagai salah satu jalur ekstrim yang ada di Daob 8 Surabaya. Oke teman-teman, jadi sekarang ini perjalanan kereta api Jayabaya sesaat lagi akan tiba di stasiun Malang sebagai tujuan akhir. Dan sebelum saya mengakhiri video kali ini, saya akan share dulu beberapa poin yang bisa saya ambil dalam perjalanan naik kereta api Jayabaya di kereta ekonomi New Generation di tahun 2023. Nah, yang pertama, kereta api Jayabaya merupakan kereta yang melayani rute dari stasiun Jakarta Pasar Senen tujuan stasiun Malang dengan rute perjalanan melalui kota Cirebon, Semarang, Surabaya Pasar Turi, Surabaya Gubeng, Sidoarjo,
Bangil dan mengakhiri perjalanan di Stasiun Malang. Untuk kereta api Jayabaya juga terdapat 2 kelas layanan yang terdiri dari kereta kelas eksekutif dan juga kereta kelas ekonomi. Sejak tanggal 26 September 2023, kereta api Jayabaya ini sudah menggunakan kereta ekonomi New Generation, yang dimana K3 New Generation ini merupakan kereta ekonomi yang baru saja di-launching oleh PT KAI kemarin ya teman-teman. Nah, untuk K3 New Generation ini merupakan kereta ekonomi yang menurut saya pribadi kelasnya mungkin lebih tinggi daripada kereta kelas premium sekalipun. Ini lebih bisa disetarakan dengan kereta kelas bisnis karena memang dari segi kapasitas tempat duduk itu sudah tidak sebanyak kereta kelas premium. Lalu yang kedua, untuk kursi di kereta K3 New Generation ini sudah searah semua dengan laju kereta. Jadi tidak ada lagi kata gimana tips memilih kursi di kereta ekonomi Jayabaya supaya dapat arah laju kereta. Itu nggak ada. Karena memang semuanya sudah menghadap arah laju kereta, dan itu kabar baik untuk kita semua. Semoga kedepannya untuk kereta-kereta ekonomi komersil bisa menggunakan kereta seperti ini ya. Jujur, saya cukup amazed dengan kereta ekonomi Jayabaya ini karena memang apabila dibandingkan dari segi kenyamanan dengan kereta kelas premium, kereta ekonomi New Generation ini lebih baik ya, walaupun masih memiliki kekurangan diantaranya seperti posisi kaca dengan kursi yang tidak proporsional, banyak tembok ratapan seperti itu ya. Dan juga untuk dari K3 New Generation menurut saya pribadi ini kenyamanannya sudah bisa disandingkan dengan kereta kelas bisnis karena juga bisa di reclining ke belakang dan selonjorannya itu menurut saya lumayan nyaman. Ya, overall untuk perjalanan di K3 New Generation ini menyenangkan, keretanya nyaman, dari segi guncangan, ya guncangannya standar sih. Walaupun gak halus-halus banget, dari segi peredam suara juga ini keretanya agak berisik kalau menurut saya pribadi, dan dari segi pendingin ruangan selama di perjalanan saya tidak merasa kepanasan sedikit pun. Untuk harga tiket kereta api Jayabaya New Generation kali ini itu ada di kisaran Rp320.000 yang paling murah, dan harga tertingginya ada di kisaran Rp400.000, dan bisa dibilang itu tuh harga tiketnya naik sekitar 30 sampai dengan Rp50.000 sebelum kereta ini diganti menjadi K3 New Generation. Jadi memang ada kenaikan harga pada intinya. Ya mungkin itu aja teman-teman untuk perjalanan naik kereta K3 New Generation. Saya bersyukur banget bisa mencoba kereta ini di hari perdananya. Sesaat lagi akan tiba di tujuan akhir Stasiun Malang, jadi saya mau siap-siap dulu. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Persiapan stasiun akhir tujuan, Stasiun Malang. Terima kasih. Alhamdulillah, sekarang sudah tiba di tujuan Stasiun Malang pada pukul 6:16. Ini awal sekitar 4 menit dari jadwal seharusnya. Alhamdulillah teman-teman, setelah menempuh perjalanan sekitaran hampir 13 jam di kereta ekonomi New Generation, sekarang sudah tiba di stasiun tujuan akhir, Stasiun Malang. Alhamdulillah ya, bisa mencoba kereta New Generation ini di hari pertama, dan kesannya itu cukup baik untuk perjalanan kali ini. Nah, untuk perjalanan kereta api Jayabaya ini ya teman-teman, jam keberangkatannya cukup enak. Dari Jakarta berangkat sore menjelang maghrib, dan 6:30 ini sudah tiba lagi di Stasiun Malang. Ya, mungkin itu aja teman-teman untuk perjalanan kali ini naik kereta api Jayabaya pada kereta terbaru, kereta ekonomi New Generation. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton, menyaksikan video saya dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like, di share, dan juga di subscribe. Kita berjumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.